Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Melina, NIM 0505202026 dari kelas Asuransi Syariah 2A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UAS saya dari dosen Ibu Lia Sahada, MPD, yang berjudul Wajah Pendidikan di Indonesia pada saat pandemi. Pendidikan adalah salah satu aspek terpenting dalam pembangunan suatu bangsa, sehingga setiap orang berhak mendapatkan hak dalam pendidikan. Saat ini, pemerintah menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam program pembangunan nasional. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dalam Sistem Pendidikan Nasional yang mengatakan bahwa pemerintah wajib memenuhi hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Virus corona atau biasa dikenal dengan sebutan COVID-19 merupakan pukulan telak bagi masyarakat Indonesia. Tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, namun juga telah melumpuhkan sistem pendidikan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari pembatasan berskala besar atau PSBB, memenuhi protokol kesehatan, melakukan rapid test, tes swab, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, dan juga vaksinasi. Hingga saat ini, upaya tersebut masih belum membuahkan hasil yang maksimal. Sudah hampir 2 tahun COVID-19 di Indonesia. Masih banyak provinsi atau kota yang berada di zona merah. Tak ada yang pernah menduga bahwa makhluk hidup sekaligus benda mati berukuran ultramikroskopik bernama COVID-19 mampu mengacaukan aktivitas pendidikan dunia sepanjang tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2021 ini. Akibatnya, pembelajaran yang sebelumnya dilakukan melalui tatap muka harus diubah menjadi sistem online untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19. Sehingga pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akhirnya menerapkan sistem e-learning from home atau kebijakan pembelajaran dari rumah. Dengan sistem pembelajaran jarak jauh, kemungkinan akan timbul beberapa masalah-masalah dalam berlangsungnya proses pembelajaran. Tentunya peserta didik maupun tenaga pendidik dari semua kalangan diharuskan memiliki akses jaringan internet yang baik. Namun, banyak daerah-daerah yang memiliki akses internet kurang baik atau tidak lancar sehingga menjadi salah satu kendala berlangsungnya kegiatan belajar mengajar dengan baik. Dan tidak semua anak-anak ataupun orang tua memiliki ponsel pintar atau gawai. Kendala-kendala seperti ini pada akhirnya membuat para guru untuk tetap mengajar dengan berkunjung ke rumah siswanya satu persatu atau bahkan dibiarkan begitu saja sampai ujian. Selain itu, tidak sedikit peserta didik yang tidak mendapatkan hasil pembelajaran secara maksimal, baik dari materi pelajaran maupun penugasan-penugasan yang diberikan oleh tenaga pendidik selama pandemi COVID-19 ini berlangsung. Permasalahan pendidikan di Indonesia tidak pernah ada habisnya sampai pada detik ini. Segala persoalan muncul dan sepertinya tidak akan pernah selesai. Namun, di samping beberapa kendala yang muncul, terdapat beberapa hikmah yang dapat diperoleh dari pandemi COVID-19 ini tanpa kita sadari. Dengan sistem pembelajaran yang dilaksanakan secara jarak jauh, di mana peserta didik banyak melakukan kegiatan di rumah sehingga dapat mempermudah para orang tua untuk memonitoring anak-anaknya. Dan dengan adanya pandemi COVID-19 menyadarkan kita kembali bahwasanya negara Indonesia masih sangat tertinggal jauh di bidang pendidikan.
Baiklah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.